Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah kajian buka puasa rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta kepada Beliau Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita semua diterima, baik salat malam kita, puasa kita, istighfar kita, doa kita, dan bacaan Al-Quran kita semua. Dan di antara ibadah yang agung adalah kita menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara ibadah dari sekian-sekian ibadah, yang paling agung di antaranya adalah kita menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuji hamba-hambanya yang menangis ketika mendengar ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah maka mereka pun tersungkur dan menangis, kemudian mereka bertambah khusyuk. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya, bahwasanya ketika ayat-ayat Allah maka mereka pun sujud dalam kondisi menangis. Berikutnya juga ada kisah tentang sahabat yang menangis. Mereka sebut dengan al-baqut, yaitu sekelompok sahabat yang sering menangis ketika mendengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam At-Taubah ayat 92, wala alladhina idza ma ataka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Tidak pula berdosa atas orang-orang yang datang kepadamu agar engkau memberi mereka kendaraan untuk berangkat berjihad. Orang tersebut bisa berjihad namun mereka tidak punya tunggangan. Lantas Rasulullah bersabda, aku tidak memiliki tunggangan untuk mengangkut kalian untuk berjihad. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Kemudian mereka pun berpaling dari Nabi alaihi salatu wassalam sambil menangis, hazanan alla yajidu ma yunfikun. Dan mereka menangis bersedih. Kenapa bersedih? Mereka tidak bisa berinfak, tidak bisa ikut serta dalam kebaikan. Itu adalah di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menangis. Dari sini kita tahu bahwasanya menangis itu ada beberapa macam, yaitu ada menangis ibadah atau tangisan ibadah. Ada juga tangisan tabi'i atau tangisan yang biasa orang ketika sakit hati atau apa itu menangis, itu namanya tangisan tabi'i. Namun tangisan ibadah ada tangisan karena Allah, karena seseorang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam hadis yang menyebutkan 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seseorang yang dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala maka kemudian dia menangis dalam kesendiriannya dan dia mengingat Allah dengan keadaan menangis. Ini macam tangisan yang pertama.
Dia menangis karena kesendirian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis lain yang menjelaskan, ainani la tamassuhuman nar. Ainani la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, yaitu air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga karena berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun perhatian kita pada sore kali ini adalah ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menangis karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai pahala tersendiri. Namun menangis karena Allah Subhanahu wa taala itu kita perlu hati-hati jika kita menangisnya di tempat yang umum, tempat yang publik. Karena takutnya ketika kita menangis di tempat umum, misalnya ketika kita menangis ketika kita sedang bersama banyak orang, maka takutnya akan terjatuh kepada perbuatan riya. Maka sebaiknya jika seseorang ingin menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin dia menangis dalam keadaan sendiri, dalam keadaan membaca Al-Qur'an sendiri, dalam keadaan sholat sunnah sendiri, bukan dalam keadaan bersama orang-orang lainnya. Takutnya apa? Takutnya nanti akan jatuh kepada perbuatan riya. Dan tentunya tangisan yang lebih utama adalah tangisan ketika sedang membaca Al-Quranul Karim. Ini lebih utama daripada kita menangis dalam doa-doa kita. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz, bahwasanya beliau lebih mengutamakan dalam fatwanya, yaitu seseorang menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran daripada ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapati juga dahulu para ulama salaf, para ulama salaf terdahulu itu sering menangis karena mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahabat yang paling terkenal, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika suatu saat Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau sedang sakit, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, inna Aba Bakrin rajulun bakka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang mudah menangis. Jika seandainya Abu Bakar itu menjadi imam, maka tangisannya akan bercucuran dan itu akan mengganggu jamaah yang ada di belakangnya. Ada juga sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, sami'a li sadrihi sallallahu alaihi wasallam azizun ka azizil mirjal minal buka. Ini bahwasanya beliau Abdullah bin Sikhir itu melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang solat, dan dia mendengar dari dada Nabi alaihi salatu wasallam suara azizul mirjal. Azizul mirjal itu seperti tungku yang mendidih. Jadi azizul mirjal itu seperti tungku yang mendidih. Apa yang mendidih? Minal buka, yaitu tangisan Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Sikhir ini, beliau mendengar Nabi alaihi salatu wasallam itu ketika sholat, ketika baca ayat itu menangis. Tangisannya seperti suara air yang mendidih. Dalam riwayat lain dikatakan ka'azizir roha, yaitu seperti suara alat yang sedang menggiling. Jadi ketika Rasul alaihi salatu wasallam menangis, itu suara tangisannya seperti suara alat yang menggiling. Seperti apa itu ya? Keras. Itu Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian juga ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau
menangis dalam sholatnya ketika bacaan ayat Al-Qur'annya sampai surat Yusuf, yaitu ayat innama ashku bathi wa huzni ilallah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak kuasa menahan tangisannya ketika sampai pada ayat tersebut. Dan ini juga dicontohkan oleh para sahabat menangis mendengarkan ayat-ayat Al-Quran di luar waktu sholat. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepadanya, "Ya Ibnu Mas'ud, iqra' alayyal Qur'an, bacalah Al-Qur'an kepadaku." Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu merasa heran, lalu ia berkata, "Kaifa aqra'u 'alaikal Qur'an wa 'alaika unzil?" Bagaimana aku membacakan Al-Qur'an kepadamu ya Rasulullah, padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari selainku. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud mulai membaca Al-Qur'an dari awal surah An-Nisa, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ketika sampai ayat ini, yaitu ayat tentang hari kiamat, ya. Ayat tersebut tentang hari kiamat, tentang dahsyatnya hari kiamat. Maka ketika itu Rasul mengatakan hasbuk. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pun menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata kedua matanya telah bercucuran dengan air mata. Taib. Itu ada beberapa kisah tentang Rasul dan para sahabat ketika menangis di waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Nah, dari sini Allah juga menegur kepada kita semua. Kita yang ketika membaca ayat-ayat Al-Quran namun tidak tersentuh ataupun tidak menangis sama sekali. Ya, dalam seumur hidup kita, apakah kita pernah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Allah singgung di dalam ayatnya, afamin hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabakun. Afamin hadal hadisi ta'jabun. Apakah kalian merasa heran terhadap Al-Quran ini? Wa tadhakuna, dan kalian tertawa, wala tabakun, dan kalian tidak menangis. Maka dari sini kita sudah sepatutnya kita senantiasa mencoba dan terus mencoba sebisa mungkin dalam kesendirian kita bisa menikmati, kita bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Al-Quranul Karim. Maka terutama di hari-hari yang seperti ini, yaitu hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya kita mencoba dan terus mencoba untuk bisa mentadaburi apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, terutama pada ayat-ayat yang kita baca di waktu iktikaf kita atau di waktu kita membaca Al-Quran di rumah kita. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kifu inda ajaibihi. Maka berhentilah kita pada ayat-ayat yang di situ ada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Tayyib. Di antara tangisan ibadah juga adalah tangisan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bahas tangisan yang merupakan ibadah adalah tangisan ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang berikutnya termasuk tangisan ibadah adalah tangisan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru'an, ya, tadarru'an dengan merendah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Tapi kalau bisa menangis ketika berdoa ini dengan penuh harapan. Karena apa? Menangis ketika berdoa itu merupakan salah satu di antara syarat terkabulnya doa-doa kita.
Karena apa? Karena tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan ketidakmampuan, dan tawakal yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berdoa sambil menangis itu juga menunjukkan bagian dari kekhusyukan doa kita. Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau ditanya, ma hukmu man yabki fid du'ai wa la yabki 'inda sama'i kalamillahi ta'ala. Apa hukum orang yang menangis ketika berdoa, ya, tetapi tidak menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah? Kan kita seringnya menangis ketika berdoa, kenapa? Karena doa itu relate dengan apa yang kita minta, nggih. Jadi lebih mudah untuk menangis. Sedangkan ketika baca Al-Qur'an, ya kalau kita nggak bisa paham artinya, ya boro-boro bisa menangis. Maka lebih banyak orang-orang yang di sekitar kita itu menangis karena berdoa. Karena berdoa itu permintaan kita sesuai isi hati kita. Maka itu lebih banyak buat kita menangis. Namun ini disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya apa hukum orang yang menangis ketika berdoa tapi nggak menangis ketika mendengar atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, hadza laisa bikhtiyarihi. Hal itu bukan sesuatu yang berada dalam pilihannya. Maksudnya itu bukan sesuatu dalam kendalinya. Karena ketika doa itu kita mengalir. Kalau doanya benar-benar sesuai dengan kondisi kita yang lagi susah, insya Allah bisa menangis. Jadi nggak terkendali. Kata Syekh bin Baz, faqad tataharraku nafsuhu fid du'a. Terkadang jiwanya tergerak ketika berdoa, wala tataharraku fi ba'dil ayat. Namun tidak tergerak ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh bin Baz, lakin yambaghi lahu an yu'alija nafsahu. Tapi hendaknya segera dia mengobati dirinya. Kata Syekh bin Baz, kalau orang lebih banyak menangis ketika berdoa tapi enggak menangis sama sekali ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, kata Syekh bin Baz, hendaknya orang tersebut mengobati dirinya. Wa yakhsha fi qiraatihi, dan dia berusaha khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. A'zamu mimma yakhsha fi du'aihi, dia berusaha lebih khusyuk ketika baca Al-Qur'an daripada ketika berdoa. Karena ketika khusyuk fil qiraah aham, karena khusyuk dalam membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada khusyuk ketika berdoa. Keduanya sama-sama harus khusyuk, tapi ketika baca Al-Quran lebih khusyuk, lebih menghayati, dan kalau bisa sampai menangis mengetahui maknanya itu. Wa idza khasha'a fil qira'ah wa fid du'a kana dzalika kulluhu thayyiban. Tapi kalau dia bisa khusyuk dua-duanya, membaca ayat Al-Quran bisa sampai terjatuh air matanya, dan ketika berdoa sampai bisa juga terjatuh air matanya, ini yang terbaik, bisa dua-duanya, ya. Karena khusyuk ketika berdoa juga merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa kita. Tapi kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, hendaknya kita lebih perhatian dan khusyuk kita lebih kuat, lebih banyak ketika membaca Al-Quran daripada ketika kita berdoa. Walaupun dua-duanya sama-sama bagus. Kenapa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah fihi hudaw wa nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Apa isinya Al-Qur'an? Firman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Namun ini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah ini dilakukan hanya sholat sunnah atau sholat wajib? Kata para ulama, yang lebih hati-hati adalah sebaiknya ketika sholat sendiri alias sholat sunnah. Sebagaimana yang kita bilang tadi, bahwasanya lebih utama ketika memang tidak ada orang alias kita sendirian. Akan tetapi kalau misalkan lagi berjamaah, saking tahu makna ayatnya, nggak kuat membendung air matanya, bolehkah menangis? Boleh, selama niatnya bisa dijaga agar tidak jatuh pada perbuatan riya.
Percuma kalau riya, pahala kita dikurangi, ya. Baik. Jamaah rahimana wa rahimakumullah. Ini Ramadan hari keberapa nggih? 23, 24, 23 nggih. Yang saya tahu 23. Di jadwal 23 Ramadan. Oke. Harapan kita tentunya di hari yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita dari awal Ramadan sampai hari yang ke-23 ini. Karena apa? Karena ketika suatu ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pelakunya sudah mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal dari hambanya yang bertakwa. Artinya apa? Ketika amalan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti seorang hamba adalah hamba yang bertakwa pada saat Ramadan itu atau Ramadan ini. Dan tentu kita berharap di bagian akhir dari bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita, karena di 10 hari terakhir ini itu adalah penentuan apakah amal ibadah kita itu bagus ataupun tidak. Ya, kenapa? Karena hadis Nabi alaihi wasallam gimana bunyinya? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh khatimahnya, ujungnya. Ini awal, ini ujung, ya. Jadi semua amalan, ya, terutama ketika kita di bulan Ramadan ini dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan, itu yang menunjukkan kualitas amal kita bagus atau tidak adalah ketika kita berada di ujung Ramadan. Gambarannya adalah ketika kita misalkan sedang ada lomba maraton. Ketika lomba maraton itu startnya sama boten? Sama. Ketika di start itu apakah kita lari kenceng boten? Kurang lebih hampir sama lari kenceng di awal-awal. Di awal-awal mungkin menit 1, 2, 3 atau hari 1, hari kedua, hari ketiga itu kita startnya kenceng semua. Tapi apakah ketika di hari ke-15 masihkah kita berdampingan sesuai amal kita yang kenceng di awal tadi? Tidak semua orang. Apalagi di akhirnya, apakah masih kenceng, konsisten, istiqomah? Enggak semua orang. Hanya beberapa orang yang bisa dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini yang tentunya harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, kita harus melihat ujung ketika kita akan selesai Ramadan. Bagaimana ujungnya? Apakah kita masih semangat ataukah malas-malasan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menilai di akhirnya? Karena amal itu istimewa, saat itu istimewa. Dan semua waktu juga istimewa. Tetapi amal atau waktu di bagian akhirnya itu lebih istimewa. Ramadan istimewa buatan di 10 hari pertama, 10 hari kedua istimewa, tapi 10 hari terakhir lebih istimewa. Sama-sama istimewa, tapi yang di akhir lebih istimewa. Hari Jumat, hari istimewa buatan? Hari istimewa. Kapan waktu yang paling istimewa di hari Jumat? Ini, kapan waktunya? Ba'da asar, ujung buatan? Ujung. Terus di hari 10 Zulhijjah, ketika orang sedang wukuf, itu kapan waktu yang paling istimewa? Ba'da asar juga. Ketika ba'da asar, orang yang wukuf disuruh sama Allah banyak-banyak berdoa. Oke. Lalu di bulan Ramadan, kapan waktu istimewanya? Di 10 hari terakhir. Nah, inilah waktu-waktu yang harus kita maksimalkan. Nah, terus ada yang berpikir, gimana kalau kita berusahanya itu di 10 hari akhir aja? Apakah itu bisa istimewa? Bisa buatan? Di 10 hari pertama santai, 10 hari kedua santai, 10 hari terakhir sungguh-sungguh. Apakah bisa maksimal amalnya? Tidak bisa maksimal. Karena
para ulama salaf itu ketika 10 hari pertama itu sungguh-sungguh, 10 hari kedua sungguh-sungguh. Enggak para ulama salaf, orang salaf, enggak ulamanya aja, semua orang salaf. Kalau kita bilang ulama berarti ulamanya. Kalau kita bilang salaf, ya dia orang yang terdahulu tapi enggak ulama, tapi orang yang ngaji kayak gitu nggih. Nah, itu ketika hari 1 sampai hari ke-20 itu bersungguh-sungguh, enggak dibeda-bedakan. Tetapi di hari 10 hari terakhir itu mereka bertawasul. Boleh enggak bertawasul di sini? Bertawasul dengan amal. Boleh enggak? Boleh? Boleh ya? Sepakat ya? Bertawasul dengan amal yang dia berbuat kebaikan di hari pertama sampai hari ke-20 supaya hari ke-21 sampai hari ke-30-nya lebih maksimal lagi. Jadi bukan berarti hari pertama sampai ke-20-nya santai, hari ke-21-nya ngoyo-ngoyo, enggak. Dari awal sudah ngoyo-ngoyo, tapi di 10 hari terakhir lebih ngoyo lagi. Toh juga Ramadan cuma 30 hari dalam 360 hari dalam setahun ya. Setahun kan 360 hari. Kita cuma disuruh 30 hari. Setahun berapa? 120 hari. Afwan. Benar ya? Kita cuma disuruh 30 hari aja untuk beribadah dengan khusyuk di bulan Ramadan. Tapi bukan berarti di luar Ramadan kita enggak khusyuk, tetap khusyuk. Di Ramadan lebih khusyuk lagi. 10 hari terakhir lebih khusyuk lagi. Terutama ketika i'tikaf. Nanti kita bahas terkait dengan apa yang dilakukan Nabi alaihi wasallam di 10 hari terakhir. Baik. Oke. Langsung aja. Berikutnya kita akan melihat bagaimana sunnah Nabi alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala dijelaskan apa saja sunnah Nabi alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang pertama adalah lafaz dari Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau menceritakan, Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir, apa yang beliau lakukan? Shadda beliau mengencangkan sarungnya. Ini merupakan isyarat kinayah, yaitu apa? Beliau menjauhi mubasyarah al-ahl. Beliau menjauhi sendau gurau dengan istrinya di malam hari ya. Terus berjumpa dengan istrinya, bersetubuh dengan istrinya. Ini beliau semua jauhi di 10 malam terakhir Ramadan. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Beliau hidupkan malam itu dan beliau bangunkan semua keluarganya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir. Apa? Yajtahidu fil ashril awakhir. Beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi. Dan beliau enggak melakukan kesungguh-sungguhannya itu di selain 10 hari ini. Ya, atau di selain bulan ini. Beliau enggak sesungguh-sungguh ini ketika di bulan Ramadan. Ya khussul ashrul awakhir, yaitu beliau mengkhususkan 10 hari terakhir Ramadan bi a'malin, dengan aneka macam amalan la ya'maluha, yang tidak beliau lakukan di bulan selain bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antaranya adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Yang dapat kita pahami di sini adalah yang pertama, menghidupkan malam adalah ibadah full sampai enggak tidur dengan suntuk ya. Fayuhtamal, atau juga bisa dipahami yaitu ihya'ul lail, yaitu ihya'a ghaibihi, yaitu menghidupkan sebagian besar malamnya
untuk beribadah. Yang pertama full ibadah, yang kedua sebagian besar ibadah. Yang penting enggak tidur 8 jam ketika malam hari. Ini yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma'alamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta subah. Aku tidak pernah mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qiyamul lail sampai pagi, kecuali di 10 hari malam terakhir ini. Itu Aisyah enggak mengetahui Rasul itu enggak sampai sholatnya itu dari malam sampai pagi. Itu ketika 10 hari terakhir. Ketika selain 10 hari terakhir Rasulullah enggak melakukan itu. Berarti Rasulullah kenceng ya. Nah, makanya dari apa yang kita lihat dari Rasul alaihi salatu wasallam, Imam Malik rahimahullah taala itu memakruhkan iktikaf gara-gara iktikafnya Nabi itu syadidun jiddan, keras sekali. Bisa enggak 10 hari terakhir meninggalkan kerja, meninggalkan kegiatan lain-lain hanya untuk ibadah kepada Allah full 10 hari terakhir. Sakit badan berat, makanya Imam Malik memakruhkan. Iktikaf, tetapi jumhur ulama Hanafi, Hambali, Syafi'i mensunnahkan. Dan iktikaf itu apa? Sesaat, nggak harus yang 24 jam, nggak harus yang setengah hari. Yang rajih adalah yang sesaat. Dikatakan sesaat itu apa? Kita mampir ke masjid, banyak tentunya niat mampir masjid, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran semampu kita. Terus kalau nggak kuat kembali ke rumah atau istirahat di luar masjid atau di luar area masjid, itu sudah disebut iktikaf sesaat. Tetapi pahalanya juga pahala yang sesaat tadi. Semakin banyak semakin bagus kualitas iktikafnya, semakin banyak pahalanya. Syukur-syukur pahalanya itu datang pas malam Lailatul Qadar, berlipat-lipat lagi. Baik. Berikutnya kita akan melihat bimbingan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika mencari waktu Lailatul Qadar. Waktu di mana kita dianjurkan untuk mencari kapan ada Lailatul Qadar. Tentang waktu Lailatul Qadar ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama, ini sekedar belajar dulu ya. Pendapat yang pertama bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi sepanjang 1 tahun, tapi hanya sekali saja. Berarti tidak terbatas pada bulan Ramadan. Bisa bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang penting di bulan-bulan Qamariyah. Ini pendapat yang pertama. Lailatul Qadar itu bisa turun selama setahun, tapi 1 kali saja, tidak hanya di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Buktinya, dalilnya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Mayyakumil haula yusibha." Siapa yang beribadah sepanjang 1 tahun sehingga setiap malam, yaitu 1 malam dari setahun itu dia mendapatkan yusibha, yaitu Lailatul Qadar. Sehingga dari perkataan Ibnu Mas'ud ini ada ulama yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan Ramadan. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Pendapat ini yang lebih dekat dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadar di ayat di surat Al-Qadr, yaitu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Sehingga ini adalah malam kemuliaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia, agar orang-orang seperti kita yang umurnya berapa kira-kira? Sampai 60-70 tahun. Itu bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, triple kill ya. Itu kalau orang sekarang. Kalau orang zaman dulu kan wajar, umur orang zaman dahulu kira-kira sampai 1000-an. Nah sekarang 70-an, 60-an. Gimana kita bisa mengimbangi amal-amal orang terdahulu? Salah satunya adalah dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar.
biidznillah taala. Oke. Lailatul Qadar ini jika dalnya difathahkan yaitu Lailatul Qadar artinya adalah apa? Takdir. Karena saat malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan takdir selama setahun, ya. Menetapkan takdir dari Lailatul Qadar malam itu sampai malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dukhan ayat yang keempat, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami ini memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan kullu amrin hakim, yaitu setiap perkara zat yang maha bijaksana, yaitu adalah perkara takdir. Kata tabi'in Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi, salah seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in, yufraku fiha amra sanah ila sanah. Ketika Lailatul Qadar Allah Ta'ala tetapkan segala urusan dari tahun ini sampai tahun berikutnya, sehingga selama rentang waktu 1 tahun itu ditetapkan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan takdir sanawi atau takdir tahunan. Berikutnya, Lailatul Qadar. Ini juga bisa dibaca dengan dalnya di sukun. Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Ini juga bisa dibaca dengan dal sukun. Dan keduanya benar, sama-sama boleh. Berikutnya, kita beralih ke hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru lailatul qadri fil manami fis sab'il awakhir. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam uru Lailatul Qadar, itu melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya, fil manam ketika tidur, dan itu terjadi pada fis sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir. Kemudian mimpi itu dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dengan mentakwil mimpi para sahabat tersebut, ara ru'yakum qad tawatu'at fis sab'il awakhir. Rasul bersabda, ara ru'yakum, menurutku mimpi kalian itu qad tawatu'at fis sab'il awakhir, itu bertepatan dengan 7 malam yang terakhir. Mutaharriyaha falyataharraha fis sab'il awakhir. Karena itu siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, silahkan dicari di 7 malam yang terakhir Ramadan. Nah, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan ini terkait mimpi. Jadi mengetahui Lailatul Qadar lewat mimpi para sahabat yang ditakwil oleh Rasulullah SAW. Syekh Abdullah Al-Fauzan mengomentari, mengatakan jawazul a'mali birru'yah salihah idza dallatil qarinatu ala sidqiha wa lam tukhalif fi syar'i. Bolehnya orang mempraktikkan atau mengikuti saran sebagaimana yang dia lihat dari mimpi, yaitu mimpi yang sah, mimpi yang baik, qarinatu ala sidqiha, apabila ada indikator yang menunjukkan kebenarannya, walam tukhalif, dan tidak menyelisihi atau menyalahi syariat. Jadi mimpi itu boleh juga dipakai sebagai petunjuk jika mimpi orang yang soleh, terus isi mimpinya tidak menyalahi syariat. Tapi kalau isi mimpinya menyalahi syariat, ya wes batal, ini nggak dipakai gitu. Wa minal qarinati an tattafiqa ru'ya ala syai'in fa hadza mimma yadullu ala sidqiha. Dan termasuk di antara indikator itu adalah terkadang mimpi itu sesuai dengan realita yang menunjukkan kejujuran mimpi. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubasysyiratin nubuwati illa ru'yas salihah yaraha muslimu aw turalah.
wahai manusia, sesungguhnya tidak tersisa dari kabar baik dari kenabian selain mimpi soleh, mimpi orang yang soleh, mimpi yang baik, yarahal muslimu au turalah, yang dialami oleh seorang muslim atau Allah perlihatkan kepadanya. Taib. Sehingga sejumlah sahabat Nabi ini menunjukkan bahwasanya kita mencari waktu Lailatul Qadar adalah di 7 malam terakhir. Taib. Berikutnya kita akan bahas terkait kapan waktu ganjil di 10 hari terakhir. Ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi menghitung waktu malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu ada 2 cara ngitungnya. Yang pertama itu dihitung dari depan. Jadi ketika malam 20, besok malam 21 dari depan. Gampang ya, sesuai dengan normalnya kita ngitung. Oke. Apa dalilnya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iltamisu fi ashril awakhir fa in du'ufa ahadukum au ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Iltamisu fi ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Fa in du'ufa, jika kamu lemah, au ajaza, dan kamu gak mampu, fala yughlabanna, janganlah terkalahkan pada 7 hari sisanya. Jadi kalau kita nggak bisa 10 hari itu full maksimal, sebisa mungkin 7 sisanya jangan kita sampai terkalahkan dengan waktu yang kita lalaikan. Maksimalkan 7 hari sisanya, kalau nggak mampu 10. Nah, pendapat yang pertama ini itu kita menghitung malam ganjil 21, 23 itu dari depan. Jadi ketika sudah malam 20, besok malam 21 berdasarkan hadis ini. Dan pendapat yang kedua, ini sama-sama sahih hadisnya, sama-sama sahih. Jadi nggak bisa kita itu nggak benar, sama-sama sahih itu harus dipakai semua tentunya kan. Tapi kita bingung milih ngitung yang depan atau yang belakang. Nah, pendapat yang kedua itu dari hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya marfu sampai Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, iltamisu fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, fit tasi'atin tabqa, fis sabi'ati tabqa, fil khamisati tabqa, fis salisati tabqa. Di 9 hari sisanya, di 7 hari sisanya, di 5 hari sisanya, di 3 hari sisanya. Ini sama-sama sahih hadisnya, tapi redaksi di pendapat yang kedua bahwasanya kita disuruh mencari Lailatul Qadar di 7 hari sisa dari 30 hari, sisa 7 hari, terus sisa 5 hari, sisa 3 hari. Nah, berarti kalau seperti itu, akhirnya para ulama berpendapat bahwasanya menghitung malam ganjil dari belakang. Paham gak? Nah, tetapi masalahnya ketika kita menghitung malam ganjil dari belakang, itu misalnya 1 bulan Ramadan enggak 30, berarti kan 29. Berarti ketika misalnya bulannya itu 30 hari, berarti sisa 7 hari adalah malam 24. Ketika bulannya 29 hari, maka sisa 7 hari adalah 23. Beda gak? Nah, itu kalau misalkan pakai cara yang pendapat yang kedua. Ini juga sahih. Nah, namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menganjurkan annahu yanbaghi lil mu'min an yataharra Lailatul Qadar fi jami'i layalil ashr. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu menganjurkan bahwasanya sudah selayaknya lil mu'min, seorang mukmin itu mencari Lailatul Qadar di sepanjang 10 malam terakhir Ramadan. Lianna jami'a layalil asyraqat takunu awtaran. Karena 10 malam yang terakhir itu bisa jadi dia adalah malam yang ganjil, bisa jadi malam yang genap. Bi'tibari nafasani syahri aw tamamihi. Karena perbedaan bulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau
maka malam ganjil adalah Lailatul Isri, yaitu malam yang ke-21, 23, 25, 27, 29. Wa qad yakunu bi'tibari ma baqiya, dan terkadang bisa jadi yang namanya bilangan ganjil itu dihitung dari belakang. Maka apa anjuran beliau? Anjuran beliau adalah sebaiknya seorang mukmin ataupun muslim itu memilih semua 10 hari tanpa milih genap ataupun ganjilnya. Tadi apa peringatannya? Kalau kita nggak bisa 10 maksimal, upayakan bisa 7 harinya maksimal. Jadi nggak perlu milih-milih yang ganjil. Kalau misalkan memang mau milih yang ganjil, harus bisa memfikskan bahwasanya bulan dalam Ramadan ini 29 atau 30. Sakit buatan, kita aja nunggu pemerintah, ya kan? Nah, kecuali kalau pasti, monggo. Tapi kalau nggak pasti kan kita bimbang akhirnya. Mending semua diambil. Toh juga nggak ada masalahnya. Ini cuma dalam 7 hari dalam setahun. Sekali-kali kita berkorban waktu kita untuk bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, menghilangkan atau menunda kesenangan atau kehidupan dunia kita yang normal gitu. Kita fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau benar-benar niru Rasul, ya itu tadi totalitas. Sampai Fatimah, sampai Ali dibangunkan untuk ke masjid, diketuk pintunya, sampai seperti itu. Semua istri dibangunkan, nggak terkecuali. Itu Rasul alaihi salatu wassalam. Berikutnya, ya, setelah kita mengetahui bimbingan kapan waktu Lailatul Qadar, tentu kita harus mengamalkan. Kita sebisa mungkin kita amalkan sesuai apa yang kita ketahui ilmunya. Itu lebih baik daripada sekedar kita belajar tapi tidak mengamalkan. Dan tujuan akhir dari amal kita adalah kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang keindahan surga sesuai dengan judul yang ada di flyer, ya. Jadi tujuan semua orang yang beriman di muka bumi ini adalah ketika di bulan Ramadan apalagi amal dilipat gandakan, maka kita berharap dengan harapan yang sangat besar kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah gambarkan dalam Al-Quran di surat As-Sajdah ayat yang ke-17. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui keindahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara di surga, ya, karena memang itu benar-benar rahasia dari Allah untuk kita semua, ya. Dan ini juga dijelaskan dalam tafsir Nabawi. Alaihi wasallam bersabda, kalau Allah Ta'ala, ini hadis qudsi juga, a'dadtu li'ibadiyas solihina ma la ainun ra'at. Aku janjikan bagi hamba-hambaku yang soleh sebuah keindahan malah ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak bisa didengarkan oleh telinga, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam bayangan jiwa manusia. Benar-benar rahasia yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang soleh dan beriman. Maksudnya bagaimana? Tidak pernah terdengar telinga, padahal kita mendengar di kajian-kajian tentang surga, kita membaca ayat-ayat tentang surga, hadis-hadis tentang surga. Yang dimaksud adalah tidak pernah terdengar oleh telinga kita suara aslinya surga. Ada pernah dengar suara aslinya surga gimana? Suara air di surga gimana? Suara burung di surga gimana? Suara bidadari kalau ngomong di surga gimana? Kita nggak pernah dengar. Tapi hanya tahu kalau ada suara air, ada suara sungai. Tapi kita nggak pernah mendengar, masih rahasia. Allah SWT, keindahan suara itu ada di surga. Apakah sama dengan di dunia? Jelas benten beda.
Ya, misalkan kalau tadi di dunia suara burung gimana? Ya, kayak gitu ya. Kuk ya. Nah, kalau di surga apakah sama? Beda. Ya, beda. Masih rahasia. Sehingga kadang ya kita mendengar suara yang sangat indah. Kita di dunia bisa mendengar suara yang sangat indah. Seperti apa? Suara azan, suara murotal. Tapi itu masih belum bisa menyamai dengan keindahan suara-suara yang ada di surga. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, faqra'u in syi'tum. Ya. Yaitu apa? Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-17 tadi, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Yaitu apa? Surga jauh lebih indah dibandingkan dengan apa yang kita bayangkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Nah, tinggal kita percaya atau tidak. Kita sebagai seorang muslim tentunya wajib percaya walaupun kita belum melihatnya. Kita percaya ada Allah, percaya, tapi kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semoga apa yang kita imani ini kita bisa dapatkan ketika kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada juga tentang masalah haud. Apa haud? Haud telaga, ya. Kita besok akan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di telaga, ya. Orang yang sudah sangat sering kita doakan dalam sholat kita, dalam doa-doa kita. Kan sunnahnya doa kita baca sholawat. Ketika tahiyat kita baca sholawat. Kita bacakan doa-doa untuk Rasulullah SAW. Agar apa? Tentunya agar kita bisa bertemu dengan beliau SAW. Nah, akan tetapi apakah kita hanya rindu dengan Rasul SAW? Apakah ada keinginan yang melebihi keinginan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada mboten? Ada mboten? Jadi ketika orang-orang masuk surga, kita tahu surga nggak? Surga itu sudah banyak dengan fasilitas. Gambarannya gini, mungkin di logika aja ya. Misalkan saya kasih Bapak kamar VIP, ya. Di kamar itu sudah banyak fasilitasnya. Terus saya nawari, Pak, butuh fasilitas apa lagi? Mesti orang yang dapat fasilitas semewah itu sudah mengatakan ini sudah cukup. Nah, ketika kita masuk surga, itu Allah masih memberikan kita penawaran, kamu mau apa lagi? Nah, kayak gitu. Nah, itu kan kita kepikiran, wah kita pengen bertemu Rasulullah SAW. Tapi orang-orang kalau sudah dapat kemewahan itu pasti lupa dengan yang mewah-mewah lain. Benar mboten? Kalau kita dapat yang wow, yang mewah, mesti kita lupa dengan mewah yang lain. Yang mewah itu lebih mewah daripada mewah yang kita dapatkan. Nah, itu sama ketika orang-orang masuk surga, itu lupa dengan kenikmatan yang levelnya di atas semua kenikmatan yang ada. Yaitu apa? Kenikmatan bisa bertemu atau melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang ketika masuk ke surga. Melihat wajahnya Allah itu apakah gimana gambarannya? Apakah antri satu-satu? Dikatakan dalam hadis, melihat wajahnya Allah itu seperti kita melihat rembulan yang bersinar terang di atas. Jadi nggak perlu kita antri. Mau kita di Pati, mau kita di Bandengan, Jepara, mau kita di Kudus, bisa sama-sama lihat. Kan surga luas nggih? Surga luasnya seluas langit dan bumi, itu bisa melihat Allah langsung seperti kita melihat rembulan. Nah, terus kalau kita melihat rembulan kan kadang itu ada awan nggih? Ada awan. Nah, kalau di surga nggak ada kayak gitu lagi. Terang. Kurang lebih seperti gambaran rembulan yang ada di Mekah atau Madinah. Di Mekah dan Madinah itu iklimnya bukan iklim tropis. Jadi jarang yang berawan, makanya langsung cetha welo-welo, terang, jelas. Nah, itu di surga lebih jelas lagi. Ya, itu gambaran kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Allah janjikan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah akan janjikan orang yang ada di surga itu adalah al-husna
wa ziyadah, tambahan nikmat surga. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya orang yang masuk surga itu akan masih ditawari oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Jadi sudah nikmat, sudah mewah, masih ditambahi kenikmatan yang lain. Itu ketika masuk surga. Baik, berikutnya. Hadis. Sebentar. Baik, berikutnya upaya yang lain, ini termasuk upaya dari para ulama ya. Upaya yang lain yang bisa kita lakukan sebagai bukti kalau kita rindu ingin ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau rindu sama Allah, kita bisa dengan berbuat amal kebaikan dan juga kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dar'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Sudah hafal Pak, Bu? Pengen ketemu Allah? Pernah baca doa ini? Ini juga saya termasuk yang lalai ini. Ini kita harus sering-sering baca doa ini ya. Allahumma inni as'aluka ladzatan ila wajhika. Ya Allah, aku ingin melihat, sesungguhnya aku ingin meminta kelezatan melihat kepada wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan merindukan terhadap pertemuanmu, fi ghairi darratin mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di buku Hisnul Muslim ya. Buku Hisnul Muslim, doa mendapatkan atau ingin supaya bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin kita gak pernah berdoa tiba-tiba ketemu Allah. Bisa gak? Wallahu alam. Tentunya kita harus berusaha. Baik. Berikutnya, ketika kita meminta surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam riwayat Bukhari, idza sa'alatumullahu al-jannah, kalau kamu meminta surga kepada Allah, fas'aluhu firdausa, maka mintalah surga firdaus kepadanya. Fa innahu a'lal jannati wa awsatul jannah, karena firdaus adalah surga yang tertinggi dan surga yang paling indah. Wa minhu tafajjarul anharul jannah wa fawqahu, dan firdaus itu bersumber sungai-sungai surga sehingga mata air surga itu sumbernya dari firdaus. Jadi kalau kita mau minta surga, jangan nanggung-nanggung, minta surga yang paling atas. Seandainya ketika kita minta surga yang paling atas nggak terkabulkan, kita dikasih surga yang di bawahnya misalnya. Tapi kalau kita minta yang penting saya masuk surga ya Allah, walaupun surga paling akhir, seandainya kita nggak masuk surga yang paling akhir tadi, kita masuk ke mana? Ke bawahnya neraka. Wa iyadzu billah. Maka saran dari Rasulullah SAW, ketika kita minta surga, kita disunahkan untuk minta surga yang paling tinggi. Sebanyak apapun dosa kita taubat, kita minta dosa yang paling tinggi, apapun keadaan kita. Ini adalah sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan sungai di surga itu nyambung, hulunya ada di Firdaus, terus apa kalau yang ujung itu hilirnya? Hilirnya ada di surga yang paling bawah. Jadi kalau surga Firdaus itu sungainya sungai yang benar-benar jernih, terus yang di bawahnya itu juga jernih, tapi nggak sejernih yang di atas-atasnya. Baik, itu gambaran keadaan surga. Berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan surga juga dalam surat At-Tur ayat yang ke-21. Beliau berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Ini penting bagi kita ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hubungkan ya anak cucu dengan nenek-neneknya, bapak-bapaknya itu di surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Gimana caranya supaya bapak, ibu, cucu, cicit bisa ketemu di surga? Ya, ada dua kemungkinan.
Ini mungkin yang terakhir ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bahwasanya mereka orang yang sudah masuk di surga, misalkan ya, misalkan anak kita itu di dunianya ya, itu di pondok, hafal Al-Quran, hafal hadis, mutun, sekolah di Madinah, ya, insya Allah soleh ya, insya Allah soleh. Insya Allah soleh dan masuk surga. Ketika masuk surga itu surganya ada di tingkat yang ketiga. Terus qadarullah bapaknya hanya mikirkan uang, dan uang, sebenarnya anaknya sekolah, tapi nggak ibadah. Akhirnya dia masuk surga gara-gara apa? Membiayai anaknya. Tapi surganya di mana? Di tingkat yang ketujuh misalnya. Nah, gimana supaya anak dan bapak ini ketemu? Maka kemungkinan yang pertama adalah anaknya diturunkan oleh Allah ke tingkat yang ke-7. Tetapi cara ini cara yang mustahil. Kenapa? Gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Wong enak di surga tingkat yang ketiga diturunkan yang ke-7. Allah zalim gak? Zalim. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ini gak mungkin Allah seperti ini. Kemungkinan yang kedua, misalnya ya, ini kebalikannya. Misalnya kebalikannya. Kemungkinan yang kedua, ketika misalnya anaknya ini qadarullah beling, nakal, tapi masih beriman. Nah, masuk surga tingkat ke-7, ya. Nah, terus bapaknya soleh, ibunya solehah, ini masuk surga tingkat ke-3. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu anak yang surganya di tingkat yang ke-7 bisa diangkat ke surga yang ke-3. Ini kemungkinan yang kedua. Ini bisa apa mboten? Kemungkinan bisa karena nggak ada unsur zalim. Zalim mboten kira-kira. Yang tingkat yang ke-7 dinaikkan yang ke-3. Gambarannya gini gambarannya. Misalkan saya bos nih. Saya gaji masing-masing karyawan saya 3 juta, yang Sinta kasih 5 juta. Padahal gaji 3 juta itu gaji normal. Apakah ini zalim? Enggak, ini adalah fadl. Yaitu adil plus. Yaitu Allah punya fadl, adil yang plus. Jadi orang yang aslinya di tingkat surga yang ke-7 bisa Allah naikkan ke surga yang tingkat ke-3. Ini gara-gara fadlnya Allah. Bahkan orang yang hanya memiliki setitik keimanan sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu apa ya? Biji sawi. Gambarannya itu kayak misalkan ini ada cahaya matahari, itu ada debu 1 titik. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Itu masih bisa masuk surga dengan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika kita misalkan banyak dosa, banyak maksiat, tetap berhusnuzon, bertaubat, berhusnuzon kepada Allah, dan kita tetap bisa meminta surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya sampai jam berapa, nggih? Lanjut nih, 4 menit. Baik, yang terakhir. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 Allah menjelaskan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Sudah kita sering dengar ya, Al-Baqarah ayat yang ke-25. Bahwasanya apa? Di surga itu ada buah-buahan, ada apa lagi? Ada sungai, yang maksudnya intinya adalah apakah sama buah-buahan yang ada di surga dan buah-buahan di dunia? Apakah sama? Buahnya sama. Kalau tadi kita bahas suara, beda nggak suara? Tapi kalau buah-buahan terus apa lagi? Disebutkan sungai itu sama. Tetapi apa yang beda? Yang beda kualitasnya. Apa hikmahnya? Seandainya kalau misalkan di surga itu nggak sama bentuk buahnya, manusia yang surga itu bingung.
ketika masuk surga, ini buah apa? Ini buah apa? Ini apa? Bingung. Tapi ketika buahnya sama, hal-hal yang lain sama, tetapi kualitasnya beda, maka akan gimana ekspresinya? Wah, ini pisang. Kok pisangnya lebih indah? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pisangnya itu sama nama pisang yang ada di dunia, tapi bentuknya, kualitasnya itu tidak seperti pisang di dunia. Hanya namanya saja yang sama. Hanya nama saja yang sama, kualitas termasuk bentuknya tadi beda. Tujuannya apa? Biar ketika masuk surga sudah langsung oh ini pisang, ini sungai, dan lain-lain. Baik, mungkin hanya ini dapat kita sampaikan. Harapannya semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal ibadah kita, terutama di awal bulan Ramadan sampai hari ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan ketika amal ibadah kita diterima, itu sebagai bukti bahwa kita adalah hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala mau memasukkan kita ke surganya, terutama di surga Firdaus Al-A'la, yang kita bisa bersama dengan Rasul alaihi salatu wasalam dan melihat wajah Allah dengan terang benderang. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu